sebuah bisnis yang sudah terbukti berhasil, yaitu dengan franchise. Sudah ada sistemnya, sudah ada brandnya, dan segudang keuntungan lainnya. Tapi pertanyaannya, kalau yang kita ingin buka adalah bisnis lokal, bisnis jasa, yang adalah salon, barbershop, dan juga spa, apakah kita juga harus mengambil ke franchise-annya? Saat kita memulai sebuah bisnis, kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah kita membangun brand sendiri dari awal, dari nol hingga kita bisa memiliki sebuah bisnis yang berjalan. Atau yang kedua, dengan kita mengambil sebuah bisnis yang sudah terbukti berhasil, yaitu dengan franchise. Sudah ada sistemnya, sudah ada brandnya, dan segudang keuntungan lainnya. Tapi pertanyaannya, kalau yang kita ingin buka adalah bisnis lokal, bisnis jasa, yang adalah salon, barbershop, dan juga spa, apakah kita juga harus mengambil ke franchise-annya? Apa kita harus menjadi mitra franchise-nya? Dan dalam video ini kita akan membahas apa keuntungannya dan terutama juga apa kerugiannya, dan apa saran saya jika Anda ingin memulai bisnis salon, spa, dan barbershop yang sifatnya home service. Kita akan bahas semuanya dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salon planner dan juga digital marketer. Buat kamu yang baru pertama kali melihat saya dalam video yang satu ini, jangan lupa untuk subscribe segera channel Yosef Abbas agar nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis marketing dan terutama seputar online marketing. Memulai sebuah bisnis jasa lokal atau kita bisa sebut juga salah satunya adalah home service, apakah kita harus mengambil sebuah franchise? Sebelum saya membahas dengan detail apakah kita mengambil sebuah franchise, saya harus disclaimer dulu bahwa video ini dibuat berdasarkan pengalaman saya dalam membangun bisnis salon dan juga spa saya sendiri. Dan oleh karena itu saya memiliki pengalaman juga untuk membandingkan pada saat dulu memulai bisnis, sebaiknya memulai untuk mengambil franchise atau mengambil yang membangun brand sendiri. Disclaimer juga bahwa bisnis franchise itu adalah bisnis yang sangat baik. Bisnis franchise juga adalah bisnis yang membuat kita lebih cepat untuk menuju keberhasilan karena sudah memiliki sistem, brand, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kalau saya ingin memulai bisnis di bidang jasa, terutama jasa lokal yang contohnya kurang lebih seperti barbershop atau salon atau spa, apalagi dimulai dengan home service atau layanan ke rumah customer, apakah kita juga harus mengambil yang disebut dengan franchise? Rasanya buat gue, kalau diingat lagi saat membangun bisnis salon dan spa, maka sepertinya value for money-nya ini belum seimbang antara bisnis yang sifatnya bisnis lokal dan jasa seperti barbershop, salon, dan juga spa. Memang di sini gue akan bahas ada 3 alasan yang paling utama kenapa menurut gue value for money-nya ini belum seimbang. Karena buat gue sendiri, sebagai seseorang yang kita sebutnya adalah franchisee, orang yang membeli franchise dari pemilik franchise atau franchisor yang disebutnya, itu antara uang yang kita berikan atau money dengan value yang kita dapatkan ini belum setimpal, terutama kalau di bisnis yang sifatnya lokal dan jasa. Contohnya seperti tadi adalah salon, barbershop, dan juga spa, apalagi yang home service. Jadi di sini dalam video ini gue akan membandingkan dari 3 kriteria utama yang menurut gue penting untuk kita lihat dulu, yaitu yang pertama adalah dari sisi brand yang dimiliki oleh si franchisornya atau pemilik brand franchise-nya. Yang kedua adalah dari sisi sistem yang mereka miliki. Lalu yang gak kalah penting yang ketiga ini adalah kita dalam berbisnis ini, walaupun kita ingin mengambil franchise, juga mempertimbangkan profit yang kita dapatkan. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa kalau brand tersebut atau si franchisor tersebut ini punya bisnis yang brandnya itu seperti yang ada di layar ini, maka gue bisa yakinkan lo akan lebih baik untuk mengambil franchise atau peluang franchise menjadi franchisee. Contohnya ada brand seperti McDonald's, Subway, ada juga yang sebenarnya brand lokal. Contohnya Hoka Bento, ini brand yang sudah levelnya nasional tapi tetap ini adalah brand lokal. Atau seperti brand di bidang jasa yaitu laundry, Mr. Clean, dan juga di bidang montir ya, Mr. Montir. Yang pertama dari sisi brand, kalau kita brandnya sudah internasional seperti tadi ada McDonald's, ada Subway, atau brand yang nationwide atau nasional terkenal gitu ya, populer seperti Hokben atau Mr. Montir, dan juga di laundry juga ada Mr. Clean, maka kalau kita ingin memulai, ini bagus kalau kita mengambil peluang franchise. Jadi kita datang ke orang yang punya brandnya, ke franchisornya, dan kita mengambil franchise ke mereka. Kenapa? Karena kita bisa memastikan brand tersebut kalau kita buka di tempat kita ingin buka ini, katakanlah di dekat rumah kita gitu ya, di area rumah kita bisa pastikan orang ini rata-rata kalau belum ada McDonald's di sekitar rumah kita bisa pastikan orang lain sudah pernah tahu McDonald's itu seperti apa. Mungkin orang ke kantor, di daerah perkantoran mereka sudah ada McDonald's, ternyata daerah rumahnya mereka itu adalah di daerah rumah kita. Maka kita bisa ngambil nih McD karena sudah ada awareness-nya, orang udah tahu nama brand ini. Seperti Subway atau seperti brand lokal Hokben misalnya ya. Mungkin di area kita karena ini kebetulan ada area baru yang memang developernya baru buka dan belum ada brand Hokben di sana, kita sudah tahu bahwa Hokben ini sudah terkenal se-Indonesia. Maka kita ngambil ke peluang franchise-nya, akhirnya kita bisa memastikan bahwa orang di daerah situ pun akan secara cepat bisa tahu brand tersebut, dan brandnya ini sudah punya kekuatan atau brand powernya, brand loyalty-nya gitu ya, udah punya authority, sehingga begitu kita buka sebagai seorang franchisee, mengambil franchise,
ini lebih cepat mendapatkan hasilnya dibandingkan dengan katakanlah brand yang sifatnya ini mungkin hanya beberapa cabang. Katakanlah sudah ada 5 cabang, sudah ada 20 cabang mungkin bahkan, tapi belum terkenal se-Indonesia. Atau bahkan belum terkenal di area tempat kita ingin buka. Nah, ini yang paling berbahaya. Kadang-kadang kita mengambil terutama di bidang yang bisnisnya ini home service. Contohnya kita ada franchise cleaning service, katakanlah seperti itu ya. Ternyata tidak ada yang tahu di daerah kita brand tersebut. Maka kita tidak bisa memanfaatkan kekuatan brand mereka. Walaupun mungkin di kota lain katakanlah yang mereka sudah cukup terkenal, tapi di kota kita ini belum ada yang kenal. Maka sama saja dengan pada akhirnya kita membawa brand sendiri, yaitu brand kita, karena sama-sama tidak dikenal di tempat kita ingin buka. Jadi pertama adalah pastikan bahwa kalau kita ingin ngambil dengan peluang franchise dari franchisor, kita pastikan di area tempat kita ingin buka itu memang orang sudah mengenal brand tersebut. Sehingga terutama kalau kita mau buka di bidang barber, di bidang salon, dan di bidang spa, kita tidak bisa berasumsi bahwa di tempat lain mereka sudah terkenal, maka di tempat kita pasti akan mudah terkenal juga. Kecuali kita memilih brand yang memang brand spa yang sudah bagus dan ada franchise brand spa yang bagus, terkenal di seluruh Indonesia. Begitu kita buka brand tersebut di area kita yang kebetulan belum ada, maka itu bisa menjadi kepastian juga bahwa orang-orang di daerah sana itu sudah paling tidak mendengar atau mengetahui mengenai brand tersebut. Jadi lebih ingin mencoba sehingga profitnya akan lebih cepat terjadinya dibandingkan dengan brand yang sama sekali belum pernah kedengaran di area Anda. Lalu itu dari pertimbangan brand. Lalu yang kedua adalah dari pertimbangan sistem. Ada bisnis juga yang memang tanda-tandanya kalau memang brandnya belum kuat, biasanya sistemnya juga belum terlalu kuat. Apalagi brand-brand yang cabangnya ini belum terlalu banyak, atau bahkan yang cabangnya sudah kelihatannya berkembang puluhan, tetapi sepertinya timbul dan tenggelam. Jadi sepertinya ada 10 cabang, ada 20 cabang, tapi begitu kita lihat ke sana, sepertinya sistemnya ini belum berjalan dengan baik. Nah, hati-hati, kenapa? Karena saat kita membeli sebuah franchise, kita membeli ini IP atau intellectual property-nya, yaitu dari kekuatan brandnya, lalu juga kekuatan sistem yang dibangun di dalamnya. Ini dua hal yang sangat penting. Jadi kalau kita membeli terutama di bidang franchise yang menawarkan peluang home service atau peluang yang mungkin bukan home service tapi spa, barbershop ataupun salon seperti itu yang bidang jasa, pastikan mereka sudah memiliki sistem dan SOP yang memang teruji. Jadi ini alasan selanjutnya. Kalau memang ternyata belum ada sistemnya begitu bagus dan belum terkenal secara nasional, maka saran saya adalah dibandingkan mengambil franchise, kita membuat brand kita sendiri dan kita membuat brand kita tersebut terkenal di area lokal kita, sekitar kita, di tempat kita membuka dulu. Karena sama saja dengan kita mengambil franchise dari luar sana yang ternyata belum terkenal juga di tempat kita ya, gitu ya. Jadi apalagi sistemnya di sana juga sama-sama belum begitu bagus. Jadi pertimbangannya ada dari sisi brand, lalu kedua dari sisi sistem. Nah, yang ketiga adalah dari sisi franchise fee dan royalty. Ini cukup penting, terutama kalau kita ingin memulai bisnis dan kita mengambil peluang franchise ya di bidang barbershop, salon, dan juga di bidang spa. Langkah yang salah bisa memperlambat bisnis kita untuk berkembang, memperlambat orang tahu juga untuk berkembang. Kita sama-sama tahu kalau kita membuat sebuah bisnis, pasti target gue ini ingin membuat bisnis tersebut ini berkembang, dan artinya butuh margin atau butuh profit yang nantinya bisa diputar lagi ke dalam bisnis. Jadi profitnya ini marginnya harus cukup, satu buat diputar lagi ke dalam bisnis, dan juga cukup untuk kita sebagai seorang business owner. Nah, permasalahannya dengan mengambil bisnis yang mungkin dia ini belum bagus brandnya dan belum memiliki sistem yang pasti teruji, maka akhirnya ada resiko kita harus bayar franchise fee namanya ya. Begitu kita ambil franchise, kita bayar franchise fee. Lalu setiap bulannya ada royalty fee namanya. Nah, dengan franchise fee dan royalty fee yang kita sudah memberikan ke mereka, tapi ternyata kita belum mengevaluasi bahwa brand mereka ini bagus dan juga sistemnya sudah bagus, yang terjadi adalah kita terlalu cepat bagi hasil ke orang lain. Brand kita belum dikenal oleh orang-orang di area yang kita ingin buka tadi, tapi kita sudah kecepatan bagi hasil, sehingga akhirnya margin kita itu yang terbatas, kita sudah bagi-bagi ke tempat yang lain. Padahal idealnya jika kita memulai sendiri, yang terjadi adalah kita punya margin paling tidak semuanya ini kita bisa kelola sendiri dulu. Terutama kalau kita melihat bahwa evaluasi brand franchise tadi itu memang di awal-awal kita membangun bisnis ini efeknya kurang begitu bagus untuk kita sendiri karena memang belum terkenal di area lokal kita, lalu brandnya juga belum banyak yang kenal, lalu sistemnya ternyata tidak terlalu spesial gitu. Misalnya kita bisa membuatnya sendiri berjalan, kita juga bisa menjalankannya, contohnya adalah home service barber, home service salon, dan juga spa contohnya. Nah, di sini artinya dengan kita mengambil peluang franchise, kita justru akan memperlambat perkembangan bisnis sendiri.
Ya, jadi waktu ngambil franchise kita harus menentukan dulu kira-kira di posisi kita saat ini itu apakah cocok untuk mengambil franchise atau lebih cocok untuk membuat sendiri di area lokal kita. Jadi kuat di area lokal baru kita nanti ke area lainnya. Nah, tapi special case buat kita yang mungkin belum pernah mulai bisnis sama sekali, kita juga memiliki kesibukan di tempat lain, kita juga membutuhkan seseorang yang sudah mengerti bisnis barbershop, bisnis salon dan bisnis spa, maka ada baiknya kita mengambil franchise. Apalagi kita juga meminta bantuan mereka kan pada akhirnya untuk seperti apa harus mengelola bisnisnya. Tapi saat kita sudah mempertimbangkan tadi ya, brandnya ternyata belum terlalu kuat. Kedua, sistemnya mereka juga belum terlalu bagus. Ketiga, yang paling penting, franchise fee dan royaltinya itu pun sudah cukup besar di awal, tapi kita nih sebenarnya sudah tahu bahwa kalau brandnya belum terkenal di area lokal kita akan butuh waktu untuk menghasilkan profit. Nah, akhirnya franchise dan royalty fee-nya ini justru akan membuat kita terlalu cepat bagi hasil dan malah bisnis kita perkembangannya jadi lambat. Jadi saran gue adalah buat brand sendiri dan kembangkan dengan konsultasi, ambil kelas-kelas, ambil juga coaching supaya kita bisa membesarkan bisnis kita sendiri. Terutama buat gue untuk kita yang ingin merintis bisnis yang barbershop, spa, dan juga salon, yang kita lihat di area kita ini orang belum tahu brandnya secara nasional juga belum terlalu kuat dan kira-kira SOP-nya juga tidak terlalu ada spesialnya juga. Maka yang gue sarankan, terutama dari pengalaman gue adalah kita membuat brand sendiri. Bahkan di luar sana banyak sekali coaching, mentoring, ataupun kelas konsultasi, termasuk saya juga menawarkannya juga, yang sebetulnya hanya membayarnya ini sekali saja kelasnya, sekali saja konsultasi dan coachingnya. Setelah udah lewat coachingnya beberapa bulan misalnya ya, maka pada akhirnya bisnisnya ini 100% jadi milik kamu sendiri. Jadi nggak akan dibagi-bagi seperti layaknya kita ada franchise fee dan di awal lalu ada royalty fee setiap bulannya yang harus dibayarkan. Nah, kalau kita melihat bahwa brand franchise-nya ini sudah besar, kekuatan brandnya sudah besar, dan kita melihat bahwa itu membantu kita dalam mengembangkan brand di area kita, maka kita boleh ngambil franchise dari mereka. Jadi kita ngambil dari sisi brand powernya, kita ngambil dari sisi mereka punya sistem yang ingin kita ambil juga. Lalu yang ketiga, kita mengambil dari sisi ternyata mereka ini juga supportnya bagus, berarti kita pembayar royalty fee itu tidak apa-apa. Tapi jika brandnya ini belum terkenal secara nasional, supportnya juga kurang lebih gitu-gitu aja setelah kita melihat, maka saran saya sebaiknya, terutama kalau kita mulai dari sifatnya home service tadi, apalagi di salon, spa, dan barbershop, buatlah brand sendiri, jadilah kuat di area lokal Anda. Misalnya kita di Jogja misalnya, berarti buat brand area lokal salon, barbershop, dan spa yang di area Jogja, di area tersebut. Itu saja kita sudah bisa memiliki profit yang luar biasa besar kalau kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan ikutan konsultasi, kelas-kelas, coaching yang cukup panjang selama 1 bulan sampai 3 bulan, yang pada akhirnya kita hanya keluar sekali 2 kali saja untuk spending waktunya, untuk mengeluarkan budgetnya, tapi efeknya ke bisnis kita ini profitnya seluruhnya menjadi milik kita sendiri. Dan pada akhirnya kita juga tidak berbagi brand ya dengan si franchisor, tapi kita mengembangkan brand kita sendiri. Jadi semoga yang saat ini bisa berguna buat Anda dan membantu Anda dalam mengembangkan bisnis jasa dan lokal seperti contohnya barbershop, salon, dan juga spa Anda sendiri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan jika sampai saat ini Anda belum juga subscribe ke channel YouTube Yosef Abbas, saya ajak sekarang juga untuk subscribe ke channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan nih pembahasan seperti yang kita bahas di dalam video yang satu ini, dan pembahasan lainnya yang Anda bisa temukan di channel Yosef Abbas, terutama seputar bisnis, marketing, dan seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!